Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Wulandari dengan NIM belakang 045. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio atau FDR, dana pihak ketiga atau DPK, dan Capital Adequacy Ratio atau CAR terhadap pembiayaan musyarakah pada BJB Syariah periode 2016 sampai 2020. Yang pertama, terdapat perkembangan dari bank syariah. Industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam pasar keuangan syariah, dikarenakan dapat memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia pada khususnya. Meskipun lembaga keuangan lain juga semakin berkembang, perbankan syariah masih menduduki peringkat pertama yang terus bertambah dan semakin besar, sehingga menjadi peluang bank syariah untuk terus memperkuat diri agar dapat meningkatkan peran dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia. Produk yang ditawarkan oleh bank syariah juga semakin beragam seiring dengan meningkatnya perbankan syariah di Indonesia. Seperti ada produk bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah, kemudian juga terdapat produk jual beli yaitu murabahah. Musyarakah sendiri adalah akad kerjasama di antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha di mana setiap orang dalam akad tersebut berkontribusi dalam hal pendanaan, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian yang akan terjadi nantinya ditanggung secara bersama-sama. Kesepakatan ini biasanya terjadi di awal agar tidak adanya perselisihan nantinya. Kemudian total pembiayaan di BJB Syariah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan yang paling banyak di BJB Syariah adalah murabahah, kemudian musyarakah, dan yang terendah adalah mudharabah. Seperti yang terdapat di dalam tabel, pada kenyataannya pembiayaan yang paling mendominasi adalah pembiayaan murabahah, kemudian diikuti dengan pembiayaan musyarakah, dan yang terendah yaitu mudharabah. Sedangkan ciri utama dalam perbankan syariah adalah bagi hasil, sehingga kurang mencerminkan hal tersebut karena konsep bagi hasil adalah siap untuk berbagi keuntungan dan risiko usaha dengan nasabah, sedangkan yang paling mendominasi adalah murabahah. Oleh karena itu, perlu dikaji faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil, terutama pembiayaan musyarakah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh FDR terhadap pembiayaan musyarakah pada BJB Syariah periode 2016 sampai 2020? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh DPK terhadap pembiayaan musyarakah pada BJB Syariah periode 2016 sampai 2020? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh CAR terhadap pembiayaan musyarakah pada BJB Syariah periode 2016 sampai 2020? Dan yang terakhir yaitu apakah terdapat pengaruh antara FDR, DPK, dan CAR terhadap pembiayaan musyarakah pada BJB Syariah periode 2016 sampai 2020? Manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian sendiri terbagi ke dalam dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Aspek teoritis sendiri diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh antara FDR, DPK, dan CAR terhadap pembiayaan musyarakah, serta diharapkan dapat menjadi bahan rujukan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Untuk aspek praktis sendiri, ada bagi perbankan syariah, di mana penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan strategi selanjutnya dalam mengoptimalkan pembiayaan musyarakah di BJB Syariah. Kemudian bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan literatur keilmuan mengenai pengaruh antara FDR, DPK, dan CAR terhadap pembiayaan musyarakah. Yang selanjutnya yaitu ada landasan teori, di mana terdapat 4 subbab. Yang pertama yaitu ada musyarakah, di mana musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama-sama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan di awal.
sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal yang disetorkan. Kemudian yang kedua adalah financing to deposit ratio. Financing to deposit ratio atau FDR merupakan rasio likuiditas bank yang menjelaskan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Apabila FDR-nya naik, maka menunjukkan rendahnya kemampuan likuiditas bank, karena bank mampu untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Kemudian terdapat dana pihak ketiga atau DPK. DPK adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik secara individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, yayasan, ataupun yang lainnya dalam bentuk mata uang rupiah dan valuta asing. Biasanya DPK dalam perbankan syariah itu meliputi giro, tabungan, dan deposito. Apabila DPK mengalami peningkatan, maka bank akan meningkatkan juga jumlah pembiayaan yang disalurkannya untuk mendapatkan keuntungan dan dapat mengoptimalkan aset yang dimilikinya. Kemudian terdapat capital adequacy ratio atau CAR, di mana CAR adalah rasio yang menjelaskan bagaimana seluruh aktiva bank yang mengandung resiko akan dibiayai oleh dana modal bank sendiri, selain dana yang diperoleh dari sumber di luar bank. Apabila bank memiliki CAR yang tinggi, maka bank akan mempunyai modal untuk menyalurkan pembiayaan sebagai kegiatan operasionalnya dan dapat menanggung resiko yang muncul nantinya. Kemudian terdapat penelitian terdahulu. Di sini saya mengemukakan 4 penelitian terdahulu. Yang pertama, ada penelitian dari Suci Anissa, yang pertama ada Suci Anissa dan Dedi Fernanda pada tahun 2017, di mana sampelnya yaitu Bank BSM periode 2011 sampai 2015 dengan menggunakan metode analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi berganda. Variabelnya yaitu independennya ada pembiayaan mudharabah dan musyarakah, dependennya DPK, CAR, NPF, dan ROA, di mana DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap mudharabah dan musyarakah, sedangkan CAR berpengaruh signifikan terhadap mudharabah namun tidak berpengaruh signifikan terhadap musyarakah. Yang kedua, terdapat penelitian dari Sumadi dan Haris Romdoni pada tahun 2020, di mana sampelnya Bank BSM tahun 2010 sampai 2018 dengan menggunakan uji asumsi klasik dan regresi berganda. Variabel independennya yaitu pembiayaan musyarakah dan dependennya FDR, DPK, dan ROA. FDR sendiri berpengaruh negatif, kemudian DPK berpengaruh, dan ROA tidak berpengaruh. Yang ketiga, terdapat penelitian dari Faizul Mubarak pada tahun 2018, sampelnya yaitu data sekunder bulanan dari tahun 2015 sampai 2017 dengan menggunakan regresi linear berganda. Variabel independennya adalah pembiayaan musyarakah dan dependennya yaitu NPF, CAR, ROA, kurs, inflasi, dan suku bunga. Untuk CAR sendiri berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah. Dan yang terakhir, terdapat penelitian dari Rizka Robianti Erlita pada tahun 2016 dengan sampelnya yaitu BUS tahun 2012 sampai 2014 dengan menggunakan metode analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi berganda. Variabel independennya yaitu pembiayaan di BUS dan dependennya yaitu DPK, NPF, CAR, ekuivalen bagi hasil, dan sertifikat IMA. Untuk kesimpulannya yaitu DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan di bank umum syariah, kemudian CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan di BUS. Selanjutnya yaitu model penelitian, di mana peneliti menggunakan data sekunder dalam mengambil penelitian ini. Maka dapat dibentuk model penelitian di mana FDR adalah X1, DPK X2,
dan CAR adalah X3. Untuk variabel independennya yaitu ada pembiayaan musyarakah atau Y. Kemudian hipotesis dari penelitian ini yaitu H1, variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. H2, variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. H3, atau hipotesis 3 yaitu variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Dan ada hipotesis 4 yaitu variabel FDR, DPK, dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Kemudian dalam bab 3 ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Ada FDR, di mana rasio ini menunjukkan besarnya pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, di mana pembiayaan tersebut berasal dari pengelolaan adai dana pihak ketiga. Untuk FDR sendiri rumusnya yaitu total pembiayaan dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Kemudian ada capital adequacy ratio atau CAR, yaitu kesiapan kinerja dari suatu bank untuk menentukan besaran tingkat modal awal bank untuk menunjang kegiatan bank tersebut yang dapat memberikan resiko selama periode tertentu. Di mana rumus dari CAR ini yaitu modal bank dibagi dengan ATMR, aset tertimbang menurut resiko, dikali 100%. Dan yang ketiga ada dana pihak ketiga atau DPK. Jika DPK dalam kondisi stabil, hal ini tentu akan memberikan kepastian terhadap keputusan dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Rumus dari DPK itu adalah giro ditambah tabungan ditambah deposito. Dan untuk variabel Y-nya yaitu ada pembiayaan musyarakah, di mana musyarakah ini sendiri adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berkontribusi dana apabila mengalami keuntungan atau kerugian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu menggunakan laporan keuangan triwulan Bank Jabar Banten Syariah atau BJB Syariah yang diambil dari situs webnya BJB Syariah dan dari Otoritas Jasa Keuangan pada laporan statistik perbankan syariah. Untuk sampelnya sendiri yaitu adalah laporan keuangan triwulanan BJB Syariah periode 2016 sampai 2020 yang dapat diambil di situs webnya BJB Syariah ataupun di laporan statistik perbankan syariah dari Otoritas Jasa Keuangan. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama ada jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, di mana data panel adalah data gabungan antara data time series dengan data cross section. Dan yang kedua ada sumber data, di mana sumber data dalam hal ini dalam penelitian ini adalah data sekunder. Di mana data sekunder ini diambil dari laporan keuangan triwulan BJB Syariah yang dapat dilihat di situs webnya BJB Syariah ataupun dari statistik perbankan syariah dari OJK. Dan yang ketiga ada pengumpulan data, di mana menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan laporan keuangan yang dibutuhkan. Teknik analisis data di mana terdapat dua subtema yaitu ada uji kualitas data dan uji hipotesis. Untuk uji kualitas data menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda. Dan untuk uji hipotesisnya menggunakan uji T atau parsial, uji F simultan, dan uji koefisien determinasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.